Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati sahabat kami, rekan kami, senior kami, Pak Nur Yadin selaku Corporate Inspiring Role Model PT PMLI yang telah memberikan inspiring story pada pembukaan acara yang berbahagia pada pagi hari ini. Kemudian juga yang kami hormati rekan-rekan semua, para role model dan change agent PT PMLI. MLI. Indonesia. Ya. Jadi tidak ada ucapan yang terindah pagi hari ini yang bisa terucap dari mulut saya kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan nikmat sehat dan kebahagiaan dalam kebersamaan untuk berkarya nyata di lingkungan PT PMLI, wujud dedikasi kita kepada bangsa dan negara Indonesia. Pada kesempatan ini, ya marilah kita saling mengingatkan akan 3 rasa syukur kita. Khususnya mengingatkan kepada diri saya sendiri, juga rekan-rekan semuanya pada umumnya. Yang pertama adalah rasa syukur kita adalah kita hari ini masih diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Yang kita tahu di mana batas kehidupan dan kematian sangatlah tipis pada saat ini. Ya, saat ini mungkin kita bisa bercengkerama, kita bisa menunaikan tugas, kewajiban. Kita nggak tahu besok apakah kita masih diberikan usia atau tidak. Begitu pula juga teman-teman semuanya. Kemudian rasa syukur kita yang kedua adalah hari ini kita tergolong sebagai manusia yang beruntung apabila dibandingkan saudara-saudara kita yang tetap bekerja namun dipotong penghasilannya. Bahkan sebagian lain, teman-teman kita kehilangan mata pencahariannya akibat PHK dan dampak COVID-19 ini. Kemudian rasa syukur yang ketiga adalah kita semua masih diberikan kesempatan, ruang kontribusi, inovasi, dan kreativitas untuk berkarya nyata, menghasilkan signature bagian dari masa depan, kebanggaan, kebahagiaan perusahaan dan bangsa Indonesia. Teman-teman semuanya, ya, para corporate inspiring role model dan change agent yang kami cintai dan kami banggakan. Pada kesempatan ini, salah satu momentum dalam rangka mendukung peningkatan percepatan transformasi bisnis, optimalisasi penguatan struktur dan fungsi organisasi, budaya perusahaan dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan dengan penerapan tata kelola yang baik. Good corporate governance. Atau dalam skala yang lebih besar kita kenal adalah CRC, Governance, Risk, and Compliance. Untuk itu maka perlu dilakukan acara pada hari ini, yaitu penempatan kembali atau replacement Bapak Ibu sekalian ke dalam jabatan dalam struktur organisasi baru sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ini untuk memberikan kepastian tugas, fungsi, dan tanggung jawab teman-teman semuanya. Tentunya dalam penempatan kembali ini sangat mempertimbangkan kompetensi, talenta, bakat, dan passion atau minat sehingga akan tercipta the right person on the right place and the right time. Kita sebagaimana pengalaman-pengalaman perusahaan besar menempatkan SDM saja salah, itu perusahaan akan menanggung hal yang luar biasa. Misalkan di dalam rekrutmen kita salah untuk mengambil orang, maka perusahaan bisa menanggung resikonya sampai 30 tahun. Demikian pula ketika kita juga salah menempatkan orang, apalagi kalau kita menempatkan seorang pimpinan. Begitu salah maka perusahaan akan rugi waktu, rugi biaya, kemudian juga rugi energi dan lain sebagainya. Semuanya akan rugi. Ingin rasanya tatap muka langsung dengan teman-teman semua, para role model change agent keluarga besar PT PMLI, namun karena kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita semua untuk mematuhi protokol COVID-19. Dengan kita Zoom ini,
tidak mengurangi arti, substansi, dan fundamental acara ini. Sengaja surat perintah tugas kami minta untuk dibagikan kemarin sore melalui para leader-leadernya, melalui VP-nya, kemudian melalui GM-nya untuk distribusikan ke VP dan staf-nya. Karena itu ada message juga yang disampaikan teman-teman semuanya bahwa atasan dalam memberikan SPT tersebut itu ada fungsi pembinaan dan pengelolaannya dengan tim yang ada di bawahnya. Ya, kalau teman-teman semua sudah menerima, jadi surat perintah tugas replacement di lingkungan PT PMLI, itu ada beberapa lampiran. Yang pertama adalah surat keputusan direksi tentang struktur organisasi. Maksudnya adalah agar teman-teman mengerti struktur organisasi PT PMLI itu seperti apa secara keseluruhan. Kemudian kita di posisi di mana, ya, sehingga tahu persis arah jalan kita itu mau kemana. Kemudian di situ di lampirannya juga ada fungsi dan tugas, ya, sebagai uraian jabatan atau job description. Terus kemudian lampiran yang kedua adalah role model and change agent guidance. Ya, sudah kita sampaikan waktu workshop untuk nasionalisme akhlak leadership bahwa setiap pejabat struktural di lingkungan PMLI adalah role model yang dia berperan bukan hanya sebagai pemimpin, sebagai role model, tetapi dia sebagai guru dan dia juga sebagai sahabat. Kemudian teman-teman yang belum beruntung, belum mendapatkan kesempatan, ya, belum mendapatkan kesempatan untuk diamanahkan sebagai pejabat struktural atau disematkan dengan julukan role model, maka semuanya disebut change agent. Artinya apa? Sebenarnya teman-teman semua itu memiliki kesempatan yang sama, ruang yang sama dalam berkontribusi, berinovasi, dan berkreativitas sesuai dengan peranan dan kewenangan masing-masing. Kemudian lampiran yang ketiga adalah pedoman transformasi budaya. Yang itu harus bukan hanya sebagai hiasan di tas kita, di ruangan kita, namun itu menjadi pedoman perilaku kita, sikap perilaku kita, dan karakter insan PMLI. Ya, dengan ini pada kesempatan ini saya berpesan kepada role model semuanya, kepada change agent semuanya. Yang pertama adalah agar melaksanakan tugas sebagai penjelasan yang saya jelaskan dan sudah diterima teman-teman semua dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, amanah, dan kepedulian serta komitmen menerapkan nilai-nilai perusahaan akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pesan yang kedua adalah agar menjalankan hubungan kerja dan kolaborasi yang baik dalam struktur organisasi, yang dalam pelaksanaannya kan dilakukan secara cross-fungsional organisasi. Saya minta kepada teman-teman semua untuk hilangkan sekat-sekat atau silo. Yang ada adalah semangat kolaborasi untuk tumbuh bersama membangun perusahaan ini. Mencapai prestasi bersama, mencapai titik kesejahteraan bersama. Yang ketiga, pesan saya adalah agar menjalankan pedoman role model dan change agent guidance dengan penuh komitmen dalam perilaku kerja sehari-hari. Kemudian pesan yang keempat adalah agar menjalankan pedoman transformasi implementasi budaya perusahaan dengan penuh komitmen dalam perilaku kerja sehari-hari. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah agar menjalankan tugas, tuntutan, amanah, kepedulian, pengabdian dalam berkontribusi untuk mewujudkan karya nyata yang bisa menjadi signature bagian dari masa depan, kebanggaan dan kebahagiaan perusahaan dan bangsa Indonesia yang lebih baik. Ini salah satu journey dalam penataan tata kelola perusahaan melalui implementasi organisasi tata kerja manajemen yang baik, yang governance, yang tentunya untuk kebaikan teman-teman semuanya, kebaikan perusahaan dan kebaikan bangsa Indonesia ini. Untuk itu ya kami tekankan kembali teman-teman semua yang mampu, yang bisa merubah perusahaan ini bukan orang lain, tetapi adalah kita sendiri. Tergantung kepada niat kita, tergantung kepada energi positif kita,
tergantung niat positif kita, tergantung prasangka dan perasaan positif kita, dan tergantung kepada aksi positif kita. Semua berawal kebaikan itu adalah dari hardware kita atau perangkat hati kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita akan senantiasa tetap berimprovisasi terhadap sistem-sistem tata kelola perusahaan yang benar, kemudian yang GCG secara paralel. Kita akan perkuat fundamental produk atau program MLI ini dengan cara adalah mereview semua program-program, mengembangkan program-program, kemudian juga memperkuat database customer kita, baik perorangan maupun perusahaan, sehingga kita bisa menyebarkan informasi setiap saat terhadap program-program maupun produk-produk di PMLI dan informasi yang lainnya. Kemudian juga terkait dengan pemasaran agresif yang dalam bulan-bulan terakhir kita lakukan, dan ini sudah membuahkan hasil yang begitu luar biasa, yang tentunya ini tidak bisa membuat kita puas, tetapi kita ingin semuanya sesuai target dan direncanakan, dan nanti akan kembalinya adalah sebagai legacy kita dan sebagai keadilan, bentuk keadilan dalam pendistribusian kesejahteraan yang sifatnya variabel. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, ya, mohon untuk dijalankan dengan penuh keikhlasan, ya, dengan hati dan dengan akhlak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.